Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Pahlepi TV. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana trik jago menggunakan aplikasi ChemSense hanya dalam waktu 10 menit saja. Dengan waktu 10 menit, teman-teman bisa jago dalam menggunakan aplikasi ChemSense. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi ChemSense dan penggunaannya bagaimana, oleh karena itu tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Pahlepi TV agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang disampaikan dalam video ini. Dan agar channel ini terus berkembang ke depannya. Oke, sebelumnya teman-teman harus punya dulu untuk aplikasi ChemSense atau yang akan digunakan dalam tutorial ini. Aplikasi ini untuk laptop, yaitu teman-teman bisa download, cari di Google dengan klik aplikasi ChemSense. Jika teman-teman sudah punya aplikasinya seperti ini, teman-teman langsung saja klik aplikasinya. Oke, jika teman-teman sudah klik aplikasinya, langsung saja di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemSense. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan dan simak penjelasannya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Oke, jika teman-teman sudah buka aplikasi ChemSense-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tandanya untuk aplikasi teman-teman sudah dibuka ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini, tampilan awal aplikasi ChemSense-nya. Untuk bagian kiri yaitu ada beberapa tools yang teman-teman bisa gunakan untuk aplikasi ChemSense. Jadi teman-teman bisa pilih berbagai tools yang ada. Jadi tools tersebut bisa teman-teman gunakan dalam aplikasi ChemSense. Untuk yang pertama, tools yang teman-teman bisa gunakan yaitu di sini ada tanda panah. Jika teman-teman ingin menggunakan tanda panah dengan sudut 90 derajat atau 120, teman-teman bisa pilih bagian ini. Teman-teman pilih sesuai dengan sudut yang diinginkan. Ada yang 90, kemudian ada 120 maupun 180. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Oke, jika sudah mengenai tanda panah, ada juga tanda panah lurus seperti ini. Dicontohkan untuk tanda panah biasa yang bisa digunakan oleh teman-teman. Ya. Selanjutnya di sini ada gambar struktur siklooktana. Jadi ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian selain siklooktana, ada juga sikloheptana. Jadi ada juga struktur sikloheptana. Selain itu ada juga struktur benzena yang teman-teman bisa gunakan. Di sini ada contohnya struktur benzena. Lalu ada juga struktur sikloheksana dan struktur siklopentana. Ya, di sini juga ada bentuk diamond, kemudian siklobutana, siklopropana. Kemudian di sini juga ada tools lainnya yang teman-teman bisa gunakan yaitu delta positif maupun delta negatif. Di sini juga ada untuk ion positifnya, untuk ion negatif. Kemudian di sini ada juga untuk elektron jika teman-teman ingin menuliskan elektron dari suatu atom. Di sini juga ada untuk tanda garis mendekati dan garis menjauhi. Di sini juga ada untuk ikatan rangkap 3 yang teman-teman bisa gunakan. Ada juga ikatan rangkap 2, kemudian ikatan tunggal dan lingkaran. Setelah itu teman-teman bisa pilih suatu unsur untuk membuat molekul. Contohnya di sini ada beberapa unsur yang teman-teman bisa pilih, misalnya ada karbon. Kemudian ada juga unsur di sini contohnya oksigen, bisa teman-teman klik. Jadi contohnya teman-teman bisa menggunakan beberapa unsur, misalnya teman-teman mau menggambarkan molekul HCl. Jadi teman-teman bisa pilih unsur H dan Cl. Nah, di sini juga teman-teman bisa menuliskan keterangan. Contohnya untuk misal materi asam basa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih juga untuk menuliskan keterangan.
Selanjutnya, dalam tampilan aplikasi ChemSense ini juga ada juga berbagai macam menu yang tampilan di atas tersebut, yaitu ada File, Edit, kemudian ada Arrange, ada Font, ada Animation. Lalu di sini ada juga bagian pen. Teman-teman bisa pilih untuk warna pen yang akan teman-teman gunakan. Bisa merah, bisa hitam, biru, ataupun warna lainnya yang sesuai dengan kemauan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih untuk warna pennya. Selain pen yang teman-teman bisa pilih berbagai macam warna, ada juga bagian fill yang teman-teman bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Yaitu bisa merah, biru, hijau, ataupun sebagainya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan. Selanjutnya pada tampilan ini juga ada menu di bagian bawah yaitu tentang add frame. Jadi teman-teman bisa pilih untuk frame-nya bisa ditambahkan dari misalnya teman-teman bisa membuat 5 frame atau 10 frame atau lebih dari 10 frame. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Kemudian juga di sini ada frame speed-nya, kecepatan frame-nya teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi di sini dicontohkan untuk aplikasi ChemSense. Di sini ada contoh membuat animasi reaksi ionisasi asam basa Arrhenius. Contohnya seperti ini, sudah ada di layar. Ya, tampilannya seperti ini untuk contoh reaksi ionisasi asam basa Arrhenius. Jadi untuk contoh reaksi ionisasi asam basa Arrhenius ini menggunakan beberapa frame pada aplikasi ChemSense. Untuk frame pertama, teman-teman bisa lihat di situ ada tulisannya judul yaitu reaksi ionisasi asam basa Arrhenius dan ada gambar tabung. Untuk cara buat gambar tabungnya, teman-teman bisa gunakan pada bagian lingkaran atau tools lingkaran. Kemudian pada tools yang kotak itu, gambar kotak, teman-teman bisa buat gambar tabungnya. Terus teman-teman atur sampai dia mirip gambar tabung seperti itu. Oke, jika sudah, lihat lagi di tampilan frame-nya. Itu ada berbagai macam tampilan yang bisa teman-teman lihat atau disajikan pada layar. Untuk frame 1 ini sampai frame akhir itu berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nantinya dengan yang akan teman-teman buat. Jadi teman-teman bisa atur nantinya tentang kecepatan maupun frame-nya bagaimana. Nah, untuk frame pertama yaitu gambarnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya yaitu frame kedua tetap gambarnya seperti ini saya atur. Selanjutnya yaitu pada frame ketiga tampilannya seperti ini, ada molekul HCl mula-mula. Kemudian untuk frame keempat lalu molekul HCl-nya yaitu bereaksi dengan air ya. Jadi dia masuk ke dalam tabung bereaksi dengan air. Seperti ini contohnya pada frame keempat. Lalu di sini ada keterangannya, ada molekul HCl. Setelah itu, setelah molekul HCl bereaksi dengan air akan membentuk ion H+ dan ion Cl-. Seperti ini pada frame kelima gambarannya. Lalu pada frame keenam di sini ada reaksinya, dituliskan bahwasanya HCl menghasilkan ion H+ plus Cl-. Jadi di sini juga ada teori-teorinya yang akan saya masukkan untuk menjelaskan animasi tersebut. Jadi di sini juga teman-teman bisa tambahkan tulisan ataupun reaksi-reaksi yang menjelaskan animasi tersebut yang teman-teman buat. Jika teman-teman ingin menambahkan tulisan untuk menjelaskan animasi yang teman-teman buat menggunakan aplikasi ChemSense, teman-teman bisa pilih di bagian tools yang sudah dijelaskan di video ini sebelumnya. Teman-teman bisa pilih di bagian toolsnya ya untuk menambahkan tulisan atau materi yang teman-teman buat untuk menjelaskan animasi tersebut. Oke, sudah di sini tampilannya bisa kita play atau kita mulai. Tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di akhir ada kesimpulan tentang materinya. Oke, setelah itu teman-teman bisa save di bagian file, yaitu teman-teman bisa save untuk filenya dalam bentuk GIF. Jadi di sini ada contohnya jika teman-teman pilih export animation to animate GIF.
Jadi nanti bentuknya GIF ya. Jadi jangan lupa jika teman-teman sudah membuat animasinya ataupun tentang reaksi-reaksi menggunakan aplikasi ChemSense ini, teman-teman play dulu di frame-nya seperti apa. Jika teman-teman sudah sesuai dengan keinginan untuk animasinya, tampilannya seperti itu. Ataupun jika belum, teman-teman bisa edit lagi di bagian frame-nya. Jika sudah fix, teman-teman bisa save dengan cara teman-teman klik bagian file yaitu save dalam bentuk GIF. Jadi teman-teman jangan lupa jika teman-teman sudah membuat animasi ataupun lainnya, kemudian teman-teman play dulu di bagian frame-nya. Setelah itu teman-teman bisa save langsung dengan cara klik file, kemudian klik untuk save dalam bentuk GIF. Jika sudah, teman-teman bisa cek untuk hasil teman-teman buat animasi menggunakan aplikasi ChemSense tersebut dengan cara mengeceknya yaitu hasil filenya dalam bentuk GIF. Seperti ini contohnya untuk reaksi ionisasi asam basa areneus. Tampilannya seperti ini ya untuk contoh reaksi ionisasinya. Ini sudah hasilnya dalam bentuk GIF. Jadi bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Lumayan cukup menarik tampilannya jika teman-teman menggunakan aplikasi ChemSense ini. Jadi bisa menggunakan media pembelajaran saat teman-teman mengajar di sekolah. Ya, kurang lebih tampilannya seperti itu ya. Jadi jangan lupa di akhir itu teman-teman bisa tambahkan kesimpulan tentang penjelasan dari animasi tersebut agar lebih jelas saat teman-teman gunakan dalam pembelajaran di sekolah khususnya, agar lebih mudah dimengerti juga. Jadi sekian untuk tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemSense. Ini hanya gambaran awalnya saja untuk aplikasi ChemSense. Teman-teman bisa explore sendiri tentang penggunaan aplikasi ChemSense. Teman-teman bisa coba-coba untuk membuat animasi-animasi lainnya tentang kimia dengan menggunakan aplikasi ChemSense ini. Banyak sekali tutorialnya di YouTube, teman-teman bisa cek juga. Atau jika teman-teman ingin tutorial-tutorial lainnya, teman-teman bisa komen di video ini untuk saran tutorial selanjutnya apa yang akan saya jelaskan. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penjelasan tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Palepi TV agar channel ini terus berkembang.